pagi hari ini. Kalau sebentar kita akan mengawali pagi hari ini, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kebaikannya atas setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Biar setiap mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kerinduan untuk datang kepadamu, untuk mendekat kepadamu Tuhan. Untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Mari lebih lagi kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang dan menyembah Dia. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat kebaikannya yang luar biasa. Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Ucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang terjadi di dalam setiap hidup kami. Kami bawa Tuhan hidup kami kepadamu Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu di tempat maha kudus-Mu Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya Yesus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan. Sangat terbukti pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami Tuhan di dalam segala keadaan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dan terus bersukacita di dalam Engkau Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada pertolongan-Mu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita
sumber kekuatan, sumber sukacita atas setiap kita. Yesus, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus, sukacitaku. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah Yesus, sukacita setiap kami Tuhan. Yesus, sukacitaku. Amin, haleluya. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Biar hatiku bersuka
kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan ingatlah segala kebaikan-Nya. Jiwaku bermegah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan ingatlah akan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Sukacitaku, hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tangan. Mari saudara, untuk setiap kita mulai bangkit berdiri. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kaulah sumber sukacita kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Lebih lagi kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Lebih lagi kami mau bersukacita bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah, kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Berikan salam untuk kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Yang bersukacita pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, mari kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Sebab dialah sukacita kita, dialah sukacita penuh, sukacita kita penuh pagi hari ini di dalam Tuhan. Beban ku
Kita mau terus memuji Dia, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Namanya Tuhan. Kota benteng pelindung.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya pemilik hidupku. Saat ini Tuhan, kami serahkan pengharapan dan doa kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji.
kami Tuhan. Kami tidak akan berhenti berharap kepadamu Tuhan. Kami tidak akan berhenti, tidak akan menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah menyerah ya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami tidak akan menyerah berharap padamu Tuhan. Kami terus percaya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ini doa dan pengharapan setiap kami Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Lebih lagi kita mau katakan inilah seruan doa kami Tuhan. Menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Tuhan, kami tak akan berhenti percaya Tuhan, dan kami tidak akan menyerah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika kami percaya dan berharap, mujizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan telinga seorang hamba Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu pernah ini enggak ya, pernah goncang-goncangin pohon terus ada buah-buahan yang jatuh? Pernah ya? Bapak Ibu tahu enggak, waktu Bapak Ibu nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sorak-sorai itu surga kegoncang tuh. Ya kan, berkat-berkat surga bisa turun tuh.
Ya kan? Jadi nyanyi harus semangat, ya kan? Nyanyi harus bersorak-sorai, nyanyi harus benar-benar sampai surga itu tergoncang. Waktu surga tergoncang, Tuhan lihat gini, ada apa di bawah ya? Wah, itu mantep tuh Bapak Ibu Saudara. Cobalah kalau nggak percaya, minggu-minggu besok kalau Bapak Ibu puji-pujian dengan semangat, dengan antusias, dengan gairah. Kalau tepuk tangan juga tepuk tangan yang antusias. Kalau angkat tangan, tinggi-tinggi angkat tangannya, ya kan? Kalau kurang tinggi boleh lompat tambahannya, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar dengan menanti dalam sukacita. Bapak Ibu percaya kan Tuhan gak pernah gagal kan? Siapa yang percaya sini Tuhan bisa gagal? Pasti gak ada yang angkat tangan kan? Walaupun kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah Bapak Ibu saya pengen ngomong begini. Tuhan tuh gak pernah gagal. Ya, jadi kalau misalnya gini ya, taruhlah ini tujuan, pengharapan. Ya kan? Pengharapan. Nah Bapak Ibu, percayalah janji Tuhan akan pengharapan itu gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Tapi, ada tapinya Bu. Perjalanan kita sampai ke sini bisa gagal. Bisa gagal. Jadi kalau gagal bukan Tuhannya yang gagal. Kitanya yang bikin gagal. Ya, bukan Tuhannya loh, kitanya yang bikin gagal. Kita berdoa, pokoknya percayalah Bapak Ibu, doa-doa kita itu pasti dijawab Tuhan, pasti dikabulin. Nah masalahnya gak terkabul kenapa? Karena kitanya ini waktu masa dari pengharapan sampai terjadinya realita kenyataan pengharapan itu terwujud itu yang menentukan jadi atau enggak. Nah kita pengen belajar, minggu lalu kita sudah belajar menanti dengan iman. Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu belajar sesuatu tuh dengan menanti dengan iman. Bukan cuma denger, terus kita nggak nanti-nanti. Akhirnya Bapak Ibu, ya ngapain lah nanti-nanti. Saya mau yang instan. Nah Bapak Ibu, makanya itu kadang-kadang kita pengen yang instan-instan. Nah slide selanjutnya ada kata efisien. Menurut Bapak Ibu Saudara, nah ini penting nih. Ya kan jadi menanti sampai tujuannya tercapai itu tugas kita. Nah sekarang kalau saya tanya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kata efisien, apa sih yang terbersit di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Efisien. Apa yang terbersit? Oh saya nggak tahu apa-apa Pak, taunya efisien aja lah pokoknya gitu kan. Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu perhatiin aja, semuanya di dunia ini, semuanya kita itu dibuat mudah. Kalau bisa kita nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai apa-apa. Contohnya kan ada namanya Google apa namanya? Yang kalau kita ngomong dia ngikutin aja perintah kita lah. Kalau kita lagi, Google apa? Asisten Google, asisten Google. Bapak Ibu kalau lagi bete-bete beli aja alat itu, ngobrol aja sama dia bisa kok. Tanya-tanya aja sama dia bisa jawab loh. Canggih dunia. Sekarang Bapak Ibu masak dulu butuh waktu lama, sekarang pencet tombol tinggalin aja. Mau hidupin AC kapan aja bisa kok. Jadi Bapak Ibu masuk ruang udah dingin, lampu udah terang. Semua dibuat mudah, efisien. Mobil dulu beli bensin segala macam, sekarang tinggal colok listrik, mobil listrik. Semua dibuat efisien. Ya, semua manusia itu pengennya instan. Nah Bapak Ibu, semua manusia juga pengen kalau bisa. Tuhan itu lakukan doa hari ini dijawab juga hari ini. Ya dong, ya kan? Kalau bisa, ya kan? Kita lagi kebutuhan apa? Tuhan jawab hari ini, itu manusia. Di aplikasi WhatsApp aja, sekarang Bapak Ibu nggak usah ketik-ketik ulang. Bisa edit langsung kalau salah ketik. Oh, canggih kan? Semua dibuat enak lah Bapak Ibu, nggak usah repot-repot. Bapak Ibu mau ngetik, nggak usah ngetik juga. Ngomong aja langsung, diketikin. Efisien. Nah, gara-gara efisien tadi itu Bapak Ibu, itu terpengaruh kepada kerohanian. Bapak Ibu, saya cuma ingetin, yang namanya pertumbuhan nggak bisa efisien. Loh, beneran, itu nggak bisa efisien. Jadi Bapak Ibu jangan berharap gini ya, jadi Kristen mendadak berubah jadi rohani. Nggak ada ceritanya. Ya kan, kita nggak makan pohon mangga hari ini, besok langsung berbuah pohon mangga lebat. Nggak ada ceritanya. Pertumbuhan rohani itu nggak bisa seperti itu. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, menanti dalam sukacita. Jadi kita harus benar-benar menanti dalam iman yang minggu kemarin. Sekarang kita menanti dalam sukacita. Oh kalau ngomong menanti dengan sukacita, kita mikir begini. Ya Pak, namanya penantian itu pasti nggak enak kan. Betein Pak, 3 menit aja lama apalagi 1 hari. Abraham nunggu berapa tahun? 25 tahun.
Wah lama banget. Ya kan, terus kita ngomong gini, gimana sukacita 25 tahun? Gak usah ngomong Abraham. Ibu-ibu yang hamil aja kadang-kadang ngandung anak 9 bulan aja. Kadang-kadang udah gelisah, berat, apalagi tambah hari tambah berat ya kan bawaannya kan. Kita juga kadang-kadang, bisa gak menanti dengan sukacita? Bisa atau enggak nih yang ibu-ibu? Ada pelajaran yang masalahnya, judulnya begini, mengandung dalam sukacita. Jadi Bapak Ibu kalau nggak pernah ikut pelajarannya, Bapak Ibu daftar lah. Nggak mau nikah lagi juga nggak apa-apa, belajar bimbingan pranikah, biar tahu gitu kan. Nah oke, sekarang kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara, efisiensi itu penting. Tapi ingat, ya saya cuma ingetin, menanti itu memang kadang enak, kadang nggak enak, tergantung apa yang kita nanti. Harapannya apa, ya kan? Saya percayalah misalnya, kalau kita menantikan sesuatu yang memang terjadi dan pasti terjadi, saya percaya kita pasti menanti dengan sukacita. Abraham itu perlu pergumulan, ya kan? Di tengah-tengah umur yang sudah 90 lebih, terus si Sarah sudah ngomongin mati haid segala macam yang dikatakan juga mandul, itu pergumulan banget Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar hari ini menanti dalam sukacita, ya menanti dalam sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi kebanyakan orang, menanti atau menunggu pada umumnya dipandang sebagai kondisi yang menjengkelkan atau tidak mengenakan serta membuat sukacita menghilang. Nunggu itu memang enggak enak. Makanya saya katakan tadi, semua pengen instan. Tapi saya cuma ingetin, di dunia kekristenan tidak ada kata instan. Yang ada juga mie instan, kopi instan, itu ada. Kekristenan tidak pernah instan. Jadi Bapak Ibu jangan berharap dan jangan terlalu menuntut. Ketika orang bertobat, dia harus berubah total. Gak bisa. Ya, jadi gak bisa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini sesungguhnya merupakan suatu rangkaian dari masa penantian. Suka tidak suka, orang tidak dapat menghindari atau terlepas dari masa menanti. Termasuk di dalam hal ini yaitu menantikan terwujudnya harapan. Nah kita pengen belajar pagi hari ini, bagaimana kita dapat melewati masa penantian tersebut dengan hati yang tetap penuh sukacita. Ya, jadi kalau kita bisa menanti dengan sukacita, saya percaya penantian kita itu pasti nikmat. Penantian kita itu pasti enak. Penantian kita itu pasti nggak boring dan segala macam. Nah kita pengen belajar dari Roma 12 ayat 11 sampai ke 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, nah Bapak Ibu di sini katakan gini, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan lain, rohmu menyalanya dikatakan bersungguh-sungguh di dalam roh, bangkitkan semangat rohanimu, tetap menyala dan terbakar, tetap berkobar-kobar. Nah jadi artinya gini Bapak Ibu, roh ini penting banget, artinya dalam kondisi kita harus benar-benar bernyala-nyala, berapi-api. Nah kalau enggak Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini, kalau enggak saya percaya gini, ya, saya berharap semua rohnya menyala-nyala ya. Ada satu kegairahan, terus terbakar, terus berkobar-kobar ya kan. Jadi benar-benar, nah kalau roh kita nggak menyala-nyala Bapak Ibu Saudara, kita tuh akan, dikatakan gini, janganlah kerajinanmu kendor. Kalau roh kita nggak menyala-nyala, kerajinan kita pasti kendor. Pasti kendor. Kalau roh kita nggak menyala-nyala, untuk semangat datang ke gereja untuk ibadah aja kita bisa ogah-ogahan loh. Nah, terjadinya kendornya banyak faktor Bapak Ibu Saudara, goncangan bisa buat kendor. Kalau nggak percaya tanya aja Pak Yosin yang jual baut. Baut itu bisa copot sendiri loh kalau naik mobil goncang-goncang. Bisa lepas sendiri tuh baut. Kita nggak lepasin, bisa lepas sendiri. Kenapa? Goncangan tadi. Nah kadang-kadang goncangan demi goncangan tuh buat diri kita tuh jadi kendor. Jadi kita gini, gue males lah ke gereja, ngapain sih gereja, nggak ada untungnya. Ngapain sih ibadah, ngapain sih kesan, sudahlah gak usah kesan-kesan, gak ada untungnya. Apalagi ke DKHB, udahlah gak ada untungnya. Kenapa? Karena roh kita gak menyala, kita udah gak punya semangat lagi. Kita gak punya gairah lagi. Nah Bapak Ibu di sini jelas dikatakan begini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatiin. Kalau roh kita sedang menyala-nyala, jangan pernah berhenti ngelayanin Tuhan. Jangan pernah berhenti. Ketika Bapak Ibu berhenti ngelayanin Tuhan, percayalah,
Bapak Ibu kan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya hilang. Dengan alasan ngomong gini, Pak saya butuh healing Pak. Bapak Ibu kelamaan healing jadi hilang. Loh beneran? Kita kan healing terus, lama-lama hilang. Nah makanya itu katakan gini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bapak Ibu saya percaya begini, semakin kita ngelayanin Tuhan, semakin kita intim sama Tuhan, roh kita tuh semakin berkobar-kobar, semakin berkobar-kobar. Kegairahan untuk datang ibadah, kegairahan untuk ngelakuin firman Tuhan itu semakin menggebu-gebu dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu perhati ini, masih nyala-nyala nggak roh kita? Masih membara nggak? Masih terbakar nggak? Atau kita ngomong gini, jujur Pak, saya itu udah bete gereja Pak. Cuman terpaksa aja Pak, udah gak ada tempat gereja lain, saya kesini Pak. Jadi saya percaya di sini nggak ada ya, nggak ada. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi katakan, jangan sampai kelayanan kita kendor. Faktornya roh kita harus menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, Bapak Ibu jangan lupa bakar terus dengan layani Tuhan. Kalau enggak, lama-lama padam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pelayanan, ayo layanin Tuhan. Biar roh kita tetap membara, tetap terbakar ya. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan gini, dengan roh yang menyala-nyala kita harus melayani Tuhan. Ketiga sikap yang diperlukan agar roh menyala-nyala tersebut akan tetap terjaga di ayat ke-12-nya dikatakan gini. Yang pertama bersukacitalah dalam pengharapan, yang kedua sabar dalam penderitaan, yang ketiga bertekun dalam doa. Ini yang buat kita menyala-nyala. Ya. Nah, kita sekarang pengen belajar. Agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, mau dong waktu masa-masa penantian tetap bersukacita. Mau nggak? Cuman satu yang mau, yang lain boleh pulang deh. Yang lain nggak mau kan ya udah ngapain gitu kan. Oke, sukacita ya agar kita dapat bersukacita dalam masa penantian, maka kita perlu menyadari bahwa yang pertama sukacita berlangsung seiring dengan hidup yang penuh pengharapan. Nah Bapak Ibu di sini dikatakan gini, Roma 12 ayat 12 dikatakan gini, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya percaya gini, orang yang punya pengharapan, orang itu akan bisa bertahan. Apalagi kalau dia ngomong gini, harapannya itu pasti terjadi. Wah senang banget dong. Seperti yang saya katakan tadi, seorang ibu itu di tengah-tengah masa-masa sukarnya mengandung saya tahu lah walaupun saya nggak mengandung saya percaya itu sukar. Ya kan kadang-kadang ngidem apa suami juga sulit juga kan. Apalagi kalau ngidem yang memang waktunya belum ada. Bingung dia kan, sama-sama bingung akhirnya. Nah Bapak Ibu saya percaya gini, ketika di masa-masa sulit tersebut dia tahu ada pengharapan dan pengharapan itu pasti terjadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mau berapa lama pun menunggunya, dia akan menunggu dengan antusias, dengan sukacita. Apalagi dia bisa ngebayangin ketika ibunya bisa ngebayangin, wah anaknya ganteng, cantik dan sebagainya. Dia bisa ngelihat seperti itu. Saya percaya masa-masa mengandung dia nggak ada masalah dalam kehidupan dia. Sama seperti seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita. Ketika dia datang, suruh nunggu, dia nggak ada masalah. Mau nunggu sejam juga dia tenang aja, tetap siul-siul lah, tetap nyanyi-nyanyi segala macam. Karena dia percaya calon atau pacarnya tadi dia pasti turun nemuin dia. Pasti. Nah sama saya katakan gini, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan pasti menjawab dan pasti itu kegenapan. Maka saya katakan tadi, percaya nggak Tuhan tuh nggak bakal gagal. Kalau kita sudah berpikir bahwa Tuhan tuh gagal, saya percaya untuk menanti kita nggak bakal mau. Coba Bapak Ibu bayangin ya, seorang pria tadi, dia tidak akan menanti dengan sukacita kalau dia ngomong gini, kira-kira turun nggak dia, keluar nggak dari rumah dia. Bapak Ibu dia pasti bete, dia tunggu-tunggu, kok nggak keluar ya. Kesel dia pasti. Ya sama dalam kehidupan kita juga seperti itu. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup dalam pengharapan, saya percaya maka hati kita akan diliputi dengan sukacita. Nah masa itu penting. Jadi kalau kita nggak diliputi dengan pengharapan, saya percaya masa-masa itu jadi masa-masa yang nggak mengenakan. Coba Bapak Ibu bayangin contohnya seperti ini misalnya. Kalau kita ketemu orang, ngobrol sama orang, tapi orang itu cuma introgasi terus kayak polisi mengintrogasi kita. Masa-masa penantian untuk bisa bebas dari dia itu benar-benar menggerakkan kita. Ini mau ngobrol apa mau interogasi? Kita kan ngomong gini, gue mau cepet-cepet aja selesai ngomongnya. Kapan selesainya?
Kita nggak suka, tapi kalau Bapak Ibu ngobrolnya enak, ketawa ketiwi, penuh sukacita. Kita ngomong gini, kalau bisa jangan cepet-cepet deh ngobrolnya, agak lama dikit, apalagi disuguhin makan, kopi, segala macam. Wah nikmat banget. Kita ngomong gini, jangan cepet-cepet Pak, kalau bisa agak lama, 2 jam, 3 jam lagi juga nggak apa-apa. Betul ya? Karena kita tahu sama, saya percaya gini, kalau masa-masa penantian kita dan kita yakin bahwa pengharapan itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita nggak bakal tinggalin, kita nggak bakal, karena kita menikmati apa yang janji Tuhan itu akan semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Maka itu saya katakan gini, hiduplah dalam pengharapan. Apa yang jadi harapan kita? Atau kita nggak punya harapan? Saya percaya kok semua punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita melewati masa penantian dengan penuh pengharapan, maka saya percaya hidup kita nggak bakal tertekan. Tapi kalau kita nggak yakin antara pengharapan ya dan tidaknya, saya percaya masa-masa itu bukan jadi masa yang penuh dengan sukacita. Bisa jadi masa-masa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat melewati masa-masa penantian dengan sukacita? Yang pertama tadi itu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, agar dapat bersukacita dalam masa penantian, maka perlu menyadari yang kedua, sukacita merupakan keputusan yang harus diambil secara sengaja. Terus kita ngomong begini, Pak gimana sukacita? Orang lagi nanti juga kadang-kadang gak ini. Nah makanya saya tadi kata-kata ulang-ulang. Kalau kita yakin Tuhan gak pernah gagal, percayalah kita pasti sampai di situ. Nah sukacita itu pilihan, bukan keadaan. Nah banyak orang menaruhkan sukacitanya pada keadaan. Keadaannya nggak dukung Pak. Jadi saya nggak bisa sukacita. Ya kita moodnya kita tergantung sukacita. Ya kan ketemu orang ngebetein sukacitanya hilang. Ketemu orang yang senengin sukacitanya bertumbuh. Bapak Ibu Saudara saya pengen kasih tahu gini. Tuhan kita tidak dipengaruhi dengan keadaan. Sukacita itu salah satu buah roh dalam Galatia 5. Artinya sukacita ini hasil bukan karena keadaan, bukan karena sekitar kita. Makanya dikatakan begini, di dalam Roma 12 juga dikatakan ayat kedua dikatakan gini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kata bersukacitalah, ada kata lah itu semacam kalimat perintah. Perintah. Jadi Bapak Ibu jangan bersukacita kalau cuannya besar. Kalau cuannya kecil sedih ya kan. Kalau ketemu misalnya di gereja ketemu orang-orang sukacitanya wah sukacita. Gak ketemu lagi sedih lagi. Ketemu pacarnya sukacita gak ketemu pacarnya gak sukacita. Wah kayak repot Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan nih bersukacitalah. Ini kalimat perintah. Artinya kita yang menentukan bukan keadaan yang menentukan sukacita kita. Tapi kitalah yang menentukan sukacita itu. Kalau dia ngomong susah, saya pikir enggak, karena Tuhan perintahin pasti bisa. Ya kan, kalau saya yang perintahin ya enggak yakin lah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kalau Tuhan yang perintahkan, pasti saya percaya. Sukacita itu bukan sekedar gembira, beda. Bapak Ibu kalau cuma gembira-gembira aja, Bapak Ibu bisa berpesta, Bapak Ibu bisa bergembira. Ya kan, apalagi zaman-zaman sekarang di mana-mana jual soju. Ya Bapak Ibu bisa minum soju sedikit-sedikit agak gembira-gembira dikit mungkin kan. Saya nggak tahu soju bisa bikin gembira nggak. Bagi sebagian orang soju bisa bikin gembira. Tapi nggak tahu, saya sih nggak yakin soju bisa bikin gembira. Kalau saya. Ya kan. Nah jadi Bapak Ibu saya perhatiin gini ya. Jadi jangan sukacita tuh menang undian, sukacita. Dapat mobil, sukacita gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Sukacita itu beda dengan gembira. Gembira itu produk dunia, sukacita itu produk roh. Roh itu nggak bisa dipengaruhi dengan apapun juga. Suamimu ngebetein, istrimu ngebetein, Bapak Ibu tetap bisa sukacita kok. Ya kan? Tapi Bapak Ibu jangan pandangin dia terus, kalau pandangin dia terus tetap tambah nggak sukacita. Pandang Tuhan. Loh ya dong, pandang Tuhan ya Tuhan aja. Wah Tuhan tuh baik. Kalau Bapak Ibu liatin dia, wah tambah pahit, tambah asem nanti. Loh bener kan, kalau orang ngebetain kita Bapak Ibu gampang saya kasih resep. Jangan lihat dia. Loh ngapain lihat dia? Lihat Tuhan aja. Nah makanya saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, sukacita merupakan keputusan yang harus diambil secara sengaja. Karena pada umumnya orang memandang bahwa sukacita sekedar suatu perasaan.
yang ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Bukan Bapak Ibu Saudara, sukacita itu produk roh, bukan produk dunia. Ya, ingat, kita manusia rohani. Jadi sukacita kita nggak dipengaruhi. Ya itu jadi Bapak Ibu Saudara, sukacitalah. Ini perintah, pilihan, keputusan. Ya, jadi kita yang nentuin sukacita atau nggak sukacita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ketemu orang saya lagi nggak sukacita nih gara-gara si dia. Jangan pernah. Artinya Bapak Ibu memang hidupnya masih duniawi. Ya, gampang aja kita latih gitu aja kan. Bapak Ibu kita belajar seperti itu aja. Yang simpel-simpel aja Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya percaya kalau kita memutuskan untuk bersukacita, maka hati kita akan diliputi dengan sukacita. Sebaliknya kalau kita memutuskan tidak bersukacita, saya percaya hati kita akan diliputi tidak sukacita. Ya. Martin Luther ngomong begini, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintasi di atas kepala Anda. Namun Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu, orang mau ngomong apa? Orang mau cerita apa tentang kita? Nggak usah dipusingin, jangan masuk dalam hati. Buang itu sampah. Itu sampah, orang jelek-jelek itu sampah, buang. Bapak Ibu pernah nggak sampah dibawa pulang ke rumah? Ada sampah, gue simpen di rumah atau kamar. Nggak pernah. Tapi perkataan-perkataan jelek kita simpen. Bertahun-tahun, berabad-abad kita simpen. Sampai ngomong begini, sampai gue mati, gue inget kata-kata lu. Waduh Bapak Ibu Saudara, ngeri lu bener. Loh, itu kan sampah. Kenapa sih kita simpen baik-baik sampah? Bapak Ibu mendingan simpen kado, simpen emas, masih berharga. Sampah tuh gak ada harganya Bapak Ibu Saudara. Nah maka benar kata si Martin Luther. Burung mau terbang dari kepala kita gak bisa usir. Ya kan? Kalau burungnya kurang ajar gak sengaja kena di kepala kotorannya kita gak bisa ngomong apa-apa. Tapi tetap aja Bapak Ibu kalau dia mau bersarang gak bisa, gak boleh tetap. Kalau gak sengaja ya udah cincai lah. Artinya gini, kadang-kadang kan gak sengaja kan kita simpen sebentar tuh kata-kata orang. Ya udah terpaksa simpen. Masa Bapak Ibu diamin aja, kita pamerin, kita foto. Gue dapat berkat nih difotoin nih. Kan enggak kan. Kita mesti ngomong gini, kita bersih-bersihin tuh rambutnya. Ya kalau misalnya sampah masuk kita bersihin dong hatinya. Ya ngapain disimpan lama-lama. Betul ya? Nah, ada yang mesti simpan sampah? Enggak ada ya? Masih ada enggak? Kalau nggak ada buang. Buang segera. Jangan biarin sampah itu, waduh Bapak Ibu. Kalau sampahnya kertas sih nggak apa-apa Bapak Ibu, masih bisa nggak ada bau-baunya. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau itu sampahnya bangkai tikus. Waduh Bapak Ibu, diri kita yang tadi itu jadi bau buat orang lain. Beneran loh, jadi bau buat orang lain. Sampahnya memang kita simpen, tapi Bapak Ibu sadar nggak sih, diri kita itu kemana-mana. Sadar gak sadar orang yang kayak gitu-gituan tuh jadi bau buat orang lain loh. Itu harus ingat itu. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong, saya kepahitan diri saya sendiri kok. Jangan ngomong begitu. Diri kita tuh jadi bau buat orang lain. Hati-hati. Ya, jadi saya ngomong hati-hati. Itu yang kedua. Jadi sukacita merupakan keputusan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salahin siapa-siapa. Jangan salahin keadaan, jangan salahin situasi. Pokoknya jangan salahin siapa-siapa. Diri kita lah penentu sampai di sono. Ya, sukacita itu pilihan, sukacita itu keputusan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kalau udah ngomongin terakhir Bapak Ibu semangat, senang. Yang terakhir, tapi ini bahannya panjang. Agar dapat bersukacita dalam masa penantian, maka perlu menyadari bahwa sukacita dalam Tuhan tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Kita ngomong gini, Pak, saya itu, maaf Pak ya, saya berkata jujur, saya itu kecewa Pak jadi orang Kristen Pak. Wah, ada kan yang ngomong begitu? Saya kecewa Pak, benar-benar kecewa Pak. Saya lihat pemimpin, saya lihat leader-leadernya, aduh Pak saya kecewa banget Pak. Waduh, ini kayaknya nggak cocok deh ya. Pernah nggak sih kita dikecewain sama Tuhan? Nggak pernah. Nggak pernah Bapak Ibu. Nah kita pengen belajar nih Bapak Ibu. Kata bersukacitalah dalam pengharapan, ini kata kita beriman atau nggak beriman. Kita nggak bakal bisa bersukacita dalam pengharapan kalau kita nggak punya iman. Beneran, kita nggak bakal bersukacita. Ini penting. Ya, saya katakan, bersukacitalah dalam iman ini
butuh benar-benar keyakinan. Ya kan, bersuka cita dalam pengharapan, butuh iman. Nah Bapak Ibu, di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan gini, pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu gak bakal mengecewakan. Dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sukacita merupakan suatu keputusan yang disengaja. Apakah sukacita tersebut akan berlangsung hanya untuk sesaat saja atau bersifat tetap dan tak berubah-ubah. Hal itu sangatlah tergantung pada yang melatar belakangi keputusan apa yang kita ambil. Dasarnya apa kita ngambil keputusan itu. Itu yang buat sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini contoh. Bukan contoh, saya kasih tau gini dulu, harus beda dulu. Sukacita, pengharapan itu beda dengan positive thinking. Ya, beda dengan positive thinking. Positive thinking itu produk dunia. Iman itu produk surga. Jadi bedain ya, pengharapan, iman, dan positive thinking itu beda. Nah kadang-kadang kita bisa contoh, ini sih contoh misal. Kalau kita dalam satu kelompok, terus kita ketemu orang-orang yang kita gak suka. Atau orang yang gak suka sama saya lah gitu. Terus kita belajar positive thinking, percaya aja. Dengan iman, berubah dia nanti jadi begini, jadi begini, jadi begini. Atau kita ngomong begini, kita tuh gak punya apa-apa. Karena kita positive thinking. Suatu saat saya punya rumah, villa, mobil, pesawat. Pak, Bu, saya pengen kasih tahu, positive thinking kita gak bisa merubah apa-apa. Bener-bener gak bisa merubah apa. Jangan Bapak Ibu berpikir jadi besok punya mobil, punya pesawat, punya rumah. Bukan. Nah, tapi saya percaya gini, iman kita itu produk roh. Nah, iman itulah yang akan menjadikan kita berpikir positif. Tapi ada dasarnya. Ada dasarnya. Kalau kita gak punya dasarnya apa Bapak Ibu bisa punya mobil? Dasarnya apa Bapak Ibu bisa punya pesawat? Dasarnya apa gitu loh. Harus punya dasarnya. Jadi kita gak bisa ketemu orang misalnya gini. Orang tuh ngebetein. Kita lihat wajahnya berubah. Bapak Ibu kita bukan main sulap. Loh gak bisa. Nah kadang-kadang kita kan positif tinggi seperti itu. Kita berpikir nanti pasti berubah. Nggak bisa. Nah makanya saya katakan tadi. Kalau dalam satu komunitas, ya kan. Dalam satu komunitas, kalau ketemu orang-orang yang ngebete itu saya pengen kasih tau gini. Orang-orang yang bete tadi itu saya berharap gini. Jangan keluar. Nah maka kata firman Tuhan gini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru itu proses pembentukan. Nah, Bapak Ibu perhatiin nih kata ini. Besi menajamkan besi. Sampai firman itu jadi rema dalam kehidupan kita. Nah, ketika firman itu jadi rema dalam kehidupan kita baru sadar keberadaan orang-orang yang bete-betein kita tadi itu proses buat kita untuk menjadikan kita jadi tajam. Kalau nggak kita pasti ngomong gini. Gue berdoa kalau bisa dia cepet pergi dari sini. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur ini. Nah itu yang bikin kita kecewa Bapak Ibu Saudara. Itu yang bikin kita kecewa. Tuhan itu nggak pernah kecewain kita. Nah makanya sekarang gini. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu perhatiin. Manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Nah jangan sampai ketika kita ngalamin seperti yang tadi itu kepahitan segala macam. Kita keluar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bisa diciduk KPK nanti. KPK bukan KPK yang sono. KPK itu gini. Kelompok para kepahitan. Loh, akhirnya kumpulnya di situ. Kalau udah kumpul di situ kan repot Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu perhatiin, besi menajamkan besi. Kalau besi itu kumpulnya sama kayu-kayu Bapak Ibu Saudara, besi itu ditumpul. Serius. Kalau manusia nggak kumpul dengan manusia, saya maaf nih ngomong nih ya. Bapak Ibu maaf nih saya ngomong nih ya. Manusia menajamkan manusia. Kata manusia menajamkan manusia. Bapak Ibu saya ngomong begini. Enggak semua orang berrohani itu rohani. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketemu orang-orang rohani, Bapak Ibu jadi rohani. Kalau dia ketemu rohani, rohaninya kayu, tumpul. Maka saya ngomong begini, banyak orang itu tumpul. Karena kumpulnya sama kayu-kayu, bukan sama besi. Loh beneran. Semakin hari bukan semakin bertumbuh, semakin, aduh gimana ya ngomongnya ya. Semakin jadi gak bener. Kalau Bapak Ibu pandang di sini, kayaknya nggak ada. Percayalah nggak ada, masih cari-cari nggak ada. Nah makanya saya katakan gini, kita bisa kecewa bukan gara-gara Tuhannya, tapi gara-gara kitanya.
Nah waktu penantian itu bisa gak bikin sukacita. Kenapa? Karena kita lihat gini, aduh aku capek Pak di kumpulan orang-orang ini Pak, betain semua Pak. Jangan keluar. Proses. Nah Bapak Ibu saya kasih tau gini, sampai firman itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama itu, sampai menjadi remah. Selama firman itu gak pernah jadi remah, Bapak Ibu gak bakal pernah tajam. Percayalah. Satu contoh lagi. Kenapa sih kadang-kadang orang sakit, udah lama sakit, gak sembuh-sembuh. Terus dia ngomong gini, ya ini gak apa-apa deh, bagian Tuhan untuk proses saya supaya saya rendah hati. Apa iya? Ya saya ngomong gini, apa iya? Yakin? Nah kadang-kadang kita kecewa Bapak Ibu Saudara, kita berpikir, kenapa saya sudah jadi Kristen, engkau gak diberkatin? Kenapa saya jadi orang Kristen kok gak sembuh-sembuh? Saya ngomong begini, yang ngomong berkat-berkat. Pak, Bu, saya kasih tahu begini ya. Saya kalau Bapak Ibu ada yang undang Bapak Ibu sampai di gereja ini sampai ngomong begini. Bapak Ibu, ayo datang ke gereja nanti Bapak Ibu diberkatin. Bapak Ibu saya pengen kasih tahu itu undangannya salah. Gak ada janji Tuhan itu kalau Bapak Ibu ke gereja itu diberkatin, gak ada. Lo bener-bener gak ada, jadi kalau itu undangannya salah itu. Yang Injil juga salah itu. Ikut Tuhan itu salib, bukan diberkatin. Berkat itu upah. Nah, saya kembali orang sakit. Sakit itu, kita bisa kecewa karena kita berpikir, Tuhan pasti sembuhin kita. Ya, Tuhan pasti sembuhin kita. Tuhan pengen kita sembuh. Masalahnya begini, dasarnya apa? Kalau kata bilur-bilurnya itu gak sampai remah dalam kehidupan kita, sampai kapanpun Bapak Ibu, gak ada kejadian apa-apa. Waktu orang lumpuh dikatakan berjalanlah dan dia berjalan itu kata berjalanlah itulah yang menjadi dasar dia untuk berjalan. Waktu Petrus ya yang di kapal suruh jalan, Petrus ya. Waktu Petrus dia ngomong, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Yesus ngomong gini, berjalanlah. Kata berjalanlah itu dasar buat Petrus berjalan. Dasar sembuh kita itu apa? Bukan ngomong dalam nama Yesus berdoa, bukan. Kalau bilur-bilurnya itu benar-benar jadi remah dalam kehidupan kita. Bilur-bilurnya itu benar-benar bisa nyembuhin kita. Tapi selama bilur-bilur cuma pepesan kosong aja, cuman bilur-bilur apa sih? Nah makanya saya ngomong gini, saya percaya gini, firman Tuhan itu gak bakal buat kita kecewa. Gak, kalau kita benar-benar punya dasarnya. Nah maka jelas dikatakan gini ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayo kita praktekin firman. Sampai firman itu benar-benar jadi remah dalam kehidupan kita. Sampai firman itu jadi bentuk dalam kehidupan kita. Nah disitulah firman itu bekerja. Bapak Ibu bisa kebayangin ya. Ketika bilur-bilur itu jadi remah dalam kehidupan kita, bilur-bilur itu masuk ke dalam tubuh kita. Bilur-bilur itu akan mengerjakan apa yang Bapak kehendakin. Di situ terjadi kesembuhan. Suamimu gak bakal pernah berubah. Istrimu gak bakal pernah berubah. Kalau kamu nuntut doang berubah. Gak bakal berubah. Mau diabrak-adabrak, mau pakai tongkat apapun gak bakal berubah Bapak Ibu Saudara. Yakinlah. Yang bisa ngerubah itu firman. Firman. Nah, jadi kita lihat. Misalnya contoh nih suami istri nih, saya percaya di sini nggak ada yang mau cerai. Saya cuma kasih tau begini. Waktu kita dulu menikah, ada satu janji. Ada satu janji. Janji itu nggak boleh hilang. Janji itu di hadapan Tuhan. Baik dalam suka maupun duka. Jangan cuma sukanya doang dekat sama istri, dukanya nggak. Ya namanya suka duka kan. Baik sampai maut memisahkan kita. Sampai akhir artinya Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara udah janji tuh di hadapan Tuhan. Enggak boleh nikah lagi kalau salah satu gak mati. Tapi Bapak Ibu jangan punya pikir gini. Kalau gitu gue bunuh dia. Wah jangan. Ya kan? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu janji. Nah makanya itu Bapak Ibu saya katakan gini. Makanya saya katakan gini. Sampai kepada realita. Penantian seperti apa? Nah maka saya katakan yang terakhir tadi. Sukacita dalam Tuhan itu tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Enggak bakal. Tapi ingat,
Positive thinking itu produk dunia. Iman itu produk surga. Bapak Ibu tinggal pikir mau pakai apa. Bapak Ibu gak bisa ngomong positif thinking. Positif aja Pak, lihat suami lagi begini-gini. Positif aja Pak, memang begitu suaminya Pak. Positif aja Pak, memang istrinya begitu Pak. Gak bisa. Firman. Ya kan, Bapak Ibu perhatiin lah, semua mujizat terjadi itu ada dasarnya. Waktu Yesus ngomong berjalanlah, ketika dia mulai berjalan, kejadian, kesembuhan, mujizat terjadi. Bilur-bilur, praktek ini, yang mungkin yang punya sakit, punya apa, praktekin, jangan dikit-dikit dokter, jangan. Bukan anti dokter loh, sorry bukan anti dokter. Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Ya kan, kita belajar praktek iman. Ke dokter boleh, itu pun bagian daripada iman. Ya kan, ke dokter itu bagian daripada iman. Bukan gak percaya sama Tuhan, bagian daripada iman. Kenapa saya ngomong bagian daripada iman? Karena kita tidak bisa teropong diri kita sendiri. Tapi kalau dokter ngomong gini, divonis misalnya, kamu sakit A loh. Ini obat gak ada lagi. Cari di mana-mana gak ada. Praktek iman, bilur-bilur, sampai renungin. Nah makanya gini, perubahan dari kata menjadi iman itu butuh perenungan, butuh doa. Jadi Bapak Ibu jangan pikir langsung ngomong, saya percaya Pak bilur-bilur, saya percaya Pak dengan iman. Bukan itu, tapi perenungan. Dikunyah pelan-pelan, sampai benar-benar jadi remah, jadi serep dalam tubuh kita. Jadi, nah saya katakan gini, maka dikatakan gini, pengharapan kepada Tuhan itu gak bakal pernah mengecewakan. Tuhan gak pernah gagal. Dan saya percaya penantian-penantian seperti inilah yang membuat kita sukacita. Kita bersukacita kenapa? Karena pengharapan kita pasti terjadi. Kita bersukacita kenapa? Karena kita harus memilih untuk bersukacita. Kita bersukacita kenapa? Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah buat kita kecewa. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita mulai praktekin. Apapun kondisi kita, apapun kondisi keluarga kita, mulai praktekin firman. Mulai praktekin firman. Percayalah, perubahan demi perubahan pasti terjadi. Ya. Kesimpulannya, sikap bersukacita dalam masa penantian sangatlah penting. Kalau tidak kita akan burn out atau stres, kelelahan fisik. Pengharapan akan membuat kita bersukacita. Untuk kita bersukacita adalah keputusan kita. Sukacita dalam Tuhan tidak akan berakhir karena Tuhan kekal adanya. Dan biarlah setiap kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita pasti menantikan sesuatu. Baik dalam usaha, baik dalam keluarga. Mungkin kita sedang menantikan suami yang berubah, atau istri yang berubah, atau anak-anak yang berubah. Atau anak-anak juga mungkin sedang menantikan orang tua yang berubah. Mungkin juga mertua-mertua sedang menantikan mantu yang berubah. Mungkin juga mantu-mantu sedang berharap mertua yang berubah. Biarlah masa-masa penantian itu kita menanti dengan sukacita karena selalu ada harapan untuk satu perubahan. Selalu ada harapan untuk mengalami perubahan. Tuhan mau kita bersukacita, jelas firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita bisa bersukacita, kita akan kuat. Kita akan kuat menghadapi apapun juga, karena ada sukacita ilahi dalam kehidupan kita. Tantangan boleh ada, kesusahan boleh ada. Tapi sukacita itulah yang menghibur kita. Sukacita itulah yang memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan lewat firman-Nya berperkara dalam kehidupan kita. Biarlah setiap benih-benih firman itu boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapatkan itu dalam perenungan, dalam doa-doa kita. Kita benar-benar mengaplikasikan firman itu seperti obat yang masuk dalam tubuh kita. Izinkan firman itu juga masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Dan biar firman yang hidup itu memperbaharui hidup kita. Biarlah firman yang hidup itu memperbaharui sendi-sendi sel-sel darah dalam kehidupan kita, otot saraf dalam kehidupan kita. Dan biar firman itu yang bekerja dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yes. Ya dan amin. Biarlah apa yang jadi pengharapan kita selalu dalam Tuhan. Amin. Biarlah apa yang kita harapkan semuanya dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa Tuhan. Biar terjadi pertumbuhan. Jadi kesembuhan. Amin. Terjadi mujizat-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan segala keadaan-keadaan yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami. Bukan Engkau gak berkuasa. Bukan Engkau gak mampu Tuhan. Tapi Engkau pengen kami belajar untuk melihat kasih dan kuasa-Mu di dalam peristiwa-peristiwa tersebut Tuhan. Bapak, kami berdoa, izinkan kami, beri kesempatan bagi kami untuk melihat janji-Mu. Untuk melihat, mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa keluarga demi keluarga, terjadi pemulihan. Kami berdoa siapapun yang sakit hari ini Tuhan Yesus. Apapun sakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun dokter angkat tangan, kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah angkat tangan Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, bila sungguh Tuhan janji firman-Mu. Dan bila janji ini boleh menjadi remah dalam kehidupan setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh. Dan biarlah firman ini Tuhan benar-benar masuk ke dalam tubuh kami. Menemukan bagian-bagian yang lemah dan memulihkan bagian-bagian yang lemah. Kalau perlu Tuhan Kau ganti dengan sesuatu yang baru Tuhan Yesus. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Siapapun Tuhan. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jadi Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Dan bila nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bila kami terus bersuka cita dalam hari-hari kami. Kami bersuka cita dalam penantian kami. Kami percaya Tuhan penantian kami gak pernah sia-sia. Tapi kami akan sampai pada pengharapan kami yang realitasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita mau terus bersuka cita berkata, amin, terus berkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita pada saat pagi hari ini. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman di minggu kedua di bulan Juni. Perpuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA di KPB MDC Metro. Laporan keuangan perpuluhan. Persembahan. Dan ucapan syukur. Dana sound system sudah terkumpul 75.169.000. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu boleh dapat kembali berpartisipasi dalam pemenuhan dana. Dapat ditransfer atau dimasukkan ke dalam amplop putih dengan keterangan untuk persembahan sound system. Selamat ulang tahun untuk Bapak Soeharto, Ibu Maya, Ibu Ko Syulan, dan Ii Mecen. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah JDA Sabtu 17 Juni 2023 pukul 15 di Wisma Kasih. Anak ya Bapak Ibu, ini jaringan doa anak. Ya, pesan gabungan Rabu 14 Juni pukul 18 di MDC. Jadi untuk semua jemaat yang belum terlibat di dalam pesan, kami undang untuk dapat
berkesan bersama di MDC jam 6 sore Rabu. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Ku beri yang terbaik. Kasih dan anugerah-Mu begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh dicerahkan kembali Tuhan. Kami kembali dipulihkan dengan kekuatan yang baru daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menikmati dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam ibadah ini Tuhan. Biarkan kami pulang dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami memiliki hak untuk memilih, untuk terus ya Tuhan bersuka cita di dalam kehidupan kami. Sehingga ini akan kami pakai ya Tuhan untuk mendapatkan apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pengharapan itu Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami. Firman ini tertanam di dalam setiap kami, tumbuh dan kami boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan nyata Tuhan Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menaungi bangsa ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang benar Tuhan atas bangsa Indonesia. Nyatakan apa yang baik atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tentukan atas bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini, memberkati bangsa ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pakai para pemimpin kami di tengah segala apa yang terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Sehingga mereka dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Segala apa yang buruk yang dirancang oleh manusia atas bangsa ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih-Mu Tuhan melingkupi bangsa Indonesia Tuhan. Dan orang-orang yang ada di Indonesia penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro ya Tuhan. Jikalau beberapa waktu yang lalu bertambah umur 1 tahun Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang baik juga atas Kota Metro ini ya Tuhan. Berkati lebih lagi ya Tuhan Kota Metro ya Tuhan. Para pemimpin yang ada ya Tuhan, Engkau berikan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka terus bekerja dengan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan.
Terima kasih, kami memberkati kota Metro. Dan Kau terus ya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik atas kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di MDC Metro ini ya Tuhan. Kau terus melingkupi setiap kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Biarkan Kau Allah yang menjamah melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pemulihan terjadi dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka. Roh Kudus beracara di dalam setiap mereka. Sehingga mereka kembali memiliki api yang baru. Dan boleh terus memuliakan Engkau di dalam hari-hari mereka. Dan boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau bersama-sama kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau Allah yang beracara. Dan biarkan mereka terus tertuju hanya kepada janji firman-Mu Tuhan. Sehingga pengharapan itu nyata di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu. Dan kami juga akan memberikan yang terbaik. Apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami sisihkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mulai persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Di dalam hak-Mu Tuhan. Dan kami akan memberikan dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Dan kembali ke rumah kami masing-masing. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai engkau secara pribadi di dalam keluargamu. Dan usahamu dibuatnya berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidupmu. Dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya.